Haleluya. Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel Renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap kali video yang baru diposting di channel ini, saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Apakah saat ini saudara merindukan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara? Dalam kita mengiring Tuhan, kita bukan mencari mujizat. Adalah salah jika kita mencari mujizat dalam kita mengikut Tuhan. Tetapi, namun demikian, mujizat juga begitu penting untuk kita alami. Karena di dalam Alkitab, Allah juga seringkali melakukan mujizat. Tapi ada tujuan yang lebih mulia ketika Tuhan melakukan mujizat yang jauh melampaui dari mujizat itu sendiri. Yaitu ketika dia melakukan mujizat dalam kehidupan umat-umatnya, yang Tuhan mau adalah supaya umat-umatnya semakin mengenal dia dan semakin percaya kepada dia. Demikian kita, saudara, dalam kita mengiring Tuhan, sangat penting untuk kita terus hari demi hari mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dengan tujuan ketika kita mengalami mujizat, di sana kita semakin percaya kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya di dalam 3 seri video ini, saudara, kita belajar bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Video ini adalah dari 3 seri video yang membahas topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan puji Tuhan, saudara, konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang mujizat air berubah jadi anggur di perjamuan di Kana. Dan ketika mujizat ini terjadi, maka di ayat 11 bagian terakhir ditegaskan oleh firman Tuhan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sekali lagi, saudara, ketika kita belajar tentang mujizat dalam seri video ini, yang saya rindu adalah kita paham apa tujuan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, yaitu supaya kita percaya dan semakin percaya kepada Dia dan semakin mengenal Dia. Karena Yesus melakukan mujizat di perjamuan Kana, kalimat terakhir dikatakan dalam perikop ini adalah, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan itulah tujuan Tuhan,
melakukan mujizat, supaya murid-muridnya, supaya saya dan saudara semakin percaya kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, di dalam konteks ini, di mana mujizat air berubah jadi anggur di perjamuan di Kana, ada satu kelompok orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu, di mana mereka memiliki satu hal yang sangat penting yang menyebabkan Allah melakukan mujizat. Nah, saudara, di dalam Alkitab, baik di PL, baik di PB, begitu banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat dan kalau kita belajar, mujizat-mujizat tersebut dilakukan oleh Tuhan pada umumnya ketika di sana ada orang-orang yang taat. Artinya apa, saudara? Bahwa ketaatan adalah syarat umat-umat Tuhan mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengan adanya satu ketaatan, maka di sanalah Allah melakukan mujizat. Demikian juga dalam konteks ini, saudara. Ketika ada sekelompok pelayan yang taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Yesus, maka di sana terjadi mujizat. Karena saat mereka di pesta itu kekurangan anggur, dan ibu Yesus melaporkan itu kepada Yesus, dan juga ibu Yesus juga berkata kepada para pelayan itu di ayat 5, saudara, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, mereka harus lakukan dan membuat itu. Dan singkat cerita, saudara, kita sudah belajar di video pertama dan kedua, dikatakan bahwa di sana ada 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung. Dan perintah Yesus yang pertama di ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi perintah Yesus yang pertama kepada para pelayan itu supaya mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan kita sudah belajar bahwa dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan yang saya ingin kita renungkan adalah ketaatan seperti apa yang mereka lakukan, yang mereka miliki. Yang pertama, ketaatan yang sekalipun sulit, sekalipun melelahkan untuk dikerjakan, namun mereka tetap taat. Karena ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, di situ ada 6 tempayan, saudara. Satu tempayan itu isinya sekitar 80 sampai 120 liter. Kalau kita buat 100 liter, maka dibutuhkan sekitar 600 liter. Di daerah mereka yang sulit air, saudara, tentu saja 600 liter itu sulit untuk disediakan dan melelahkan untuk menyediakannya. Karena mungkin saja mereka ambil dari jarak yang jauh dan sebagainya, karena di daerah mereka sulit air. Tetapi, saudara, ketika Yesus berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air, mereka langsung taat dan mengisi tempayan itu penuh dengan air. Jadi mereka taat sekalipun sulit, mereka taat sekalipun melelahkan, mujizat terjadi. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, taatlah kepada perintah Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun melelahkan, taatlah. Dan kemudian yang kedua, saudara, kita sudah belajar di video kedua, di mana ketaatan yang mereka miliki adalah ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal. Karena pada waktu itu yang dibutuhkan, yang menjadi masalah adalah mereka kekurangan anggur. Yang dibutuhkan adalah anggur. Tapi ketika Yesus memberi perintah, yang disuruh isi kepada tempayan itu adalah air. Pasti saja mereka pasti berbicara di hatinya atau berdiskusi satu dengan yang lain. Kenapa kita disuruh mengisi tempayan dengan air padahal yang dibutuhkan anggur? Dan terlebih lagi, saudara, setelah semua tempayan itu diisi penuh dengan air, mereka diperintahkan di ayat yang ke-8, saudara. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Mereka baru saja mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kemudian Yesus memerintahkan supaya mereka mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Mereka tahu bahwa yang mereka isi ke dalam tempayan itu adalah air. Dan kalau mereka cedok, mereka tahu yang akan mereka cedok adalah air. Tetapi di ayat yang ke-8 ini dikatakan, lalu mereka pun membawanya. Sekali lagi, yang dibutuhkan di dalam pesta itu adalah anggur. Tetapi mereka disuruh ngisi tempayan dengan air. Lalu mereka disuruh mencedok air dari tempayan. Artinya, saudara, itu tidak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan logika. Itu tidak sesuai dengan rasionalistik mereka, di mana mereka disuruh mengisi tempayan dengan air, mereka disuruh mencedok air dari tempayan dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan adalah di mana bisa diperoleh anggur, di mana diperoleh anggur supaya bisa diberikan kepada pemimpin pesta. Tetapi air yang disuruh diisi ke tempayan, air juga yang disuruh dicedok dari tempayan. Tidak masuk akal. Namun sekali lagi, ayat yang ke-8 bagian terakhir itu, saudara, lalu mereka pun membawanya. Artinya mereka taat persis seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan kemudian yang terakhir, saudara, masih di ayat yang ke-8 itu, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, mereka adalah para pelayan. Artinya mereka bekerja di situ. Mereka mengabdi di situ. Dan ketika pesta itu kekurangan anggur, saudara lihat di dalam kisah ini, ketika air itu sudah berubah jadi anggur dan diberikan kepada pemimpin pesta itu, dan pemimpin pesta itu menyicipinya, sehingga keluarlah kalimat dari pemimpin pesta itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi pemimpin pesta itu menilai bahwa anggur yang diberikan itu adalah anggur yang terbaik, sehingga terus sampai kepada akhir pesta tersedia anggur yang baik. Artinya, saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah bagaimana jika para pelayan itu memberikan air yang dicedok itu masih dalam bentuk air. Apa yang kira-kira dikatakan oleh pemimpin pesta itu? Dan apa yang terjadi kepada para pelayan itu? Kenapa mereka memberikan air? Artinya apa, saudara? Yang saya rindu kita renungkan di sini adalah bahwa ketika mereka mentaati firman Tuhan, perintah Yesus, maka sebenarnya ada risiko yang harus mereka tanggung. Sebagai pelayan, ketika memberikan air kepada pemimpin pesta, mereka bisa kena akibat di sana. Mungkin mereka bisa dipecat, mungkin mereka bisa dimarahi, mungkin mereka bisa disanksi dan sebagainya. Kenapa air yang diberi kepada pemimpin pesta? Tetapi, saudara, sekalipun itu berisiko, sekalipun mereka tahu bahwa baru saja mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, dan ketika mereka cedok itu, mereka sadar bahwa baru saja mereka mengisinya dengan air, tapi mereka pun taat dan membawanya kepada pemimpin pesta. Artinya mereka taat sekalipun ada risiko yang harus mereka tanggung. Dan ketika ada sekelompok pelayan yang taat sekalipun ada risiko yang harus mereka tanggung, air yang ada di tempayan tadi berubah jadi anggur. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka belajarlah taat sekalipun ada risikonya. Belajarlah taat sekalipun ada pengorbanan yang harus kita korbankan. Belajarlah taat sekalipun ada sanksi, ada risiko yang harus kita tanggung. Karena ketika kita belajar taat sekalipun berisiko, sekalipun harus berkorban, di sanalah mujizat akan terjadi dan situasi akan diubahkan oleh Tuhan.
Bukannya mereka dimarahi, bukannya mereka disangsi, bukannya mereka dipecat atau sebagainya dan sebagainya, tetapi malah pujian yang datang. Sampai sekarang masih tersedia anggur yang baik. Saudara, terkadang kita berpikir bahwa kalau kita mentaati, maka kemungkinan akan terjadi yang negatif begini dan sebagainya. Tetapi dengar, kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, taatlah sekalipun ada risiko yang harus kita tanggung. Karena saat kita taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Di sana mujizat akan terjadi. Puji Tuhan saudara, di akhir video ketiga ini saya mau menyimpulkan. Dalam kita mengiring Tuhan adalah sangat penting kita mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi sekali lagi, kita ikut Tuhan bukan mencari mujizat, tapi kita penting mengalami mujizat supaya kita semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan bagaimana supaya kita mengalami mujizat, ada satu hal yang sangat penting kita miliki, yaitu ketaatan. Dan ketaatan seperti apa yang harus kita miliki? Ketaatan yang tetap taat sekalipun sulit dikerjakan, sekalipun melelahkan. Ketaatan yang tetap taat, yang sekalipun tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan, tidak sesuai dengan logika kita. Ketaatan yang tetap taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Puji Tuhan saudara, alamilah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tetap miliki ketaatan. Dengan 3 jenis ketaatan ini tadi kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan. Kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami mujizat demi mujizat, supaya kami semakin mengenal Tuhan. Kami harus memiliki ketaatan yang sekalipun sulit dan melelahkan kami tetap taat. Yang sekalipun tidak masuk akal kami tetap taat. Yang sekalipun harus berkorban kami tetap taat. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang.